Selanjutnya teman-teman, kita akan kembali lagi ke page builder. Nah, di sini kita akan buat untuk mungkin slider produk yang kita miliki ya teman-teman. Oke, jadi kita pilih satu kolom dan di sini ya, maksudnya tambah section dan kita pilih satu kolom. Lalu di bagian lebar kita buat 615 teman-teman ya. Oke, lalu setelah itu kita coba klik di bagian kolom di sini ke bagian gaya dan kita atur warnanya jadi putih ya. Oke, teman-teman klik di sini. Nah, kita cari namanya carousel ya teman-teman, carousel gambar. Teman-teman tarik ke sini, klik kiri tahan, pilih gambar. Nah, nanti teman-teman silahkan unggah berkas dan pilih berkas di sini ya. Di sini teman-teman saya akan langsung tarik saja ya, karena saya sudah menyiapkan. Jadi ada 3 gambar seperti ini misalnya ya. Oke, lalu kita buat galeri baru, sisipkan galeri. Nah, kita akan lihat tampilannya seperti ini. Kita atur untuk ukuran ini jadi penuh teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tetapi nanti untuk gambar ini tergantung dengan gambar yang teman-teman input ya. Kalau mungkin gambarnya bentuknya persegi ya, nanti di sini persegi ya, tidak panjang seperti ini. Oke, sebelum kita mengatur gambar teman-teman, kita klik di bagian apa ya, section, lalu ke bagian lanjutan dan di sini margin. Kita buat persen teman-teman, link marginnya dimatikan ya. Kita buat di sini -7. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita klik di bagian kolom teman-teman, ke bagian gaya, kita ke batas dan box shadow. Nah, seperti ini. Lalu pilih widthnya solid dan nilainya 1. Coba kita perbarui dulu ya teman-teman. Kita akan lihat perubahannya seperti apa. Kita coba refresh. Oke, berarti kita nggak usah pakai width ya, atau border ya, atau batas. Kita pilih tidak ada saja. Berikutnya teman-teman klik di bagian gambar. Di sini kita atur di bagian navigasi, kita pilih panah. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita bisa ke gaya teman-teman. Kita masuk ke bagian warna di sini, pilih hitam. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, tinggal perbarui teman-teman. Berikutnya coba teman-teman refresh di sini. Nah, maka sekarang untuk tampilannya sudah berubah seperti ini ya teman-teman. Oke, cukup bagus ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan kembali ya di materi saat ini teman-teman, atau di bagian kali ini kita akan membuat section untuk testimoni ya teman-teman, atau ya testimonial ya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa tambahkan sebuah section baru ya. Kita pilih satu kolom teman-teman. Kemudian di bagian lanjutan di sini ya, kita atur di bagian margin, buat persen, dan di sini kita ubah jadi 7% teman-teman. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, kita masukkan tajuk atau heading. Lalu kita ubah di sini untuk teksnya ya teman-teman. Oke, kita masukkan seperti ini ya. Pilih rata tengah. Lalu kita akan atur di bagian gaya. Untuk warnanya kita buat hitam. Dan penulisan di sini kita pilih Poppins teman-teman. Nah, size-nya mungkin 20, atau terlalu kecil kita buat 25 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita kembali ke sini, kita masukkan namanya divider ya, atau pembagi yang ini. Nah, kita tarik ke sini ya. Untuk lebarnya di sini kita buat 8. Jadi seperti ini, dan pilih rata tengah. Ke bagian gaya di sini warnanya terserah teman-teman ya ingin dibuat seperti apa.
Saya atur ketebalannya 2 dan gapnya saya buat kosong seperti ini ya. Oke, lalu teman-teman silahkan kembali ke sini. Kita masukkan bagian dalam atau inner section. Teman-teman klik kiri dan tarik ke sini ya. Oke, di bawah divider ya. Oke, kalau nggak bisa dividernya kita klik. Kemudian kita tarik ke atas seperti ini ya. Nah, berikutnya teman-teman kita bisa atur untuk lebar kontennya di sini, lebar sectionnya kita letak dan kita ubah di sini 620 gitu ya. Atau mungkin terlalu kecil ya teman-teman. Sorry, mungkin 960. Nah, seperti ini ya. Baru di sini nanti kita isi konten testimoninya ya. Oke, kita klik dan kita pakai fitur testimoni teman-teman di sini ya. Dari Elementor saja. Kita gunakan yang ini. Nah, masukkan di sini. Oke, lalu teman-teman bisa ke bagian sini. Nanti teman-teman bisa atur untuk konten testimoninya. Lalu di sini teman-teman bisa pilih gambar. Oke, di sini saya akan coba download dulu ya teman-teman. Saya akan siapkan gambarnya. Oke, kita klik pilih gambar dan saya akan masukkan ke sini ya. Lalu klik pilih. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti untuk kontennya nama dan judul teman-teman bisa ganti ya. Namanya di sini misalnya siapa ya, misalnya Dedi gitu ya. Lalu untuk desainer ini teman-teman bisa masukkan misalnya profesinya dia sebagai apa ya, misalnya guru gitu ya kan. Yang membeli produk kita ini si Dedi sebagai guru gitu ya. Kalau teman-teman ingin input, kalau enggak ya dikosongkan saja. Oke, kita ke gaya teman-teman. Di sini ke bagian konten. Nah, di sini saya akan ubah jenis fontnya teman-teman. Di bagian penulisan ya, kita ubah Poppins dan size-nya 15. Oke, lalu untuk nama di sini saya akan ubah teksnya jadi hitam. Oke, untuk yang lainnya saya biarkan default ya. Nah, kemudian kita klik di kolom teman-teman di sini ya. Lalu ke gaya, di sini kita akan atur warnanya jadi klasik ya. Maksudnya jenis letternya klasik dan pakai background. Saya akan masukkan seperti ini saja mungkin ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan. Nah, kemudian kita kelanjutan teman-teman, kita akan atur paddingnya, kita buat persen mungkin seperti ini ya. Oke, kita buat 4 ya. Lalu teman-teman atur di bagian margin, kita buat persen, kita atur mungkin 4 saja ya. Lalu klik kanan di bagian kolomnya dan gandakan. Nah, yang ini teman-teman tinggal hapus, klik kanan lalu hapus. Nah, nanti tinggal teman-teman ganti nih kontennya di sini ya. Klik dan ganti konten, ganti gambar, nama dan yang lainnya ya. Nah, misalnya ada testimoni lagi di bawahnya, teman-teman tinggal klik kanan inner sectionnya lalu gandakan. Nah, nanti tinggal diganti kontennya ya. Oke, coba kita perbarui teman-teman. Nah, sekarang coba kita refresh. Kita akan lihat perubahannya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang seperti ini ya. Ini untuk section testimoni. Atau kalau mungkin kolomnya kurang lebar, teman-teman bisa atur di bagian sini. Oke, misalnya teman-teman buat jadi 1000. Nah, nanti seperti ini ya, tinggal perbarui. Lalu teman-teman refresh. Sip, seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian section testimonial ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Setelah di materi sebelumnya kita membahas untuk section testimoni. Nah, kali ini kita akan membahas untuk section misalnya kelebihan produk yang teman-teman miliki, seperti itu ya. Berarti teman-teman kembali ke sini, kita akan pilih kita akan buat section lagi, pilih satu kolom teman-teman.
Oke, lalu kita bisa ke bagian lanjutan. Di sini marginnya kita buat persen, kita matikan link margin teman-teman, kita buat 7 misalnya, terserah teman-teman nanti ya. Lalu kita ke bagian style atau gaya klasik, dan di sini kita masukkan warna. Saya akan pilih warna seperti ini. Lalu teman-teman klik di sini. Nah, kita masukkan bagian dalam atau intersection ke sini ya. Yang sebelah kiri teman-teman klik, lalu masukkan gambar, tarik ke sini. Nah, pilih gambar, teman-teman nanti bisa unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan langsung tarik filenya ke sini. Nanti seperti ini ya, lalu kita klik pilih. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ke bagian kecil untuk width-nya jadi 66 seperti ini teman-teman. Oke, lalu mungkin kita bisa atur untuk apa ya, untuk paddingnya teman-teman ya, padding dari ini biar nggak terlalu mepet ya. Jadi kita klik di bagian section utama ya, yang ada backgroundnya, lalu kelanjutan, dan di sini kita matikan link padding, kita buat persen teman-teman. Padding atas kita buat 7, padding bawahnya kita buat 5. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, berikutnya kita tinggal copy ini saja teman-teman ya. Saya akan klik kiri, lalu klik kanan dan salin, klik kanan dan tempel atau paste di sini. Lalu kita ganti kontennya di sini jadi seperti ini. Jadi kelebihan produk kami gitu ya. Pilih rata kiri teman-teman, dan ke bagian gaya kita atur warna teksnya jadi putih. Oke, lalu untuk deskripsinya kita copy saja ini ya. Klik kanan lalu salin, klik kanan dan tempel atau paste di sini. Nanti teman-teman bisa masukkan deskripsinya ya, tinggal diubah di sini. Oke, kita ke bagian gaya, kita atur rata kiri jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan masukkan beberapa misalnya kelebihan dari produk yang kita buat ya. Jadi produk yang kita miliki atau yang kita buat, kita klik di sini. Kita cari di sini namanya icon list teman-teman ya, atau daftar icon. Teman-teman ketikkan di sini icon. Nah, yang ini masukkan ke sini ya teman-teman. Oke, ini kita hapus dulu teman-teman. Nah, pertama kita masukkan di sini misalnya jadi seperti ini, produk berkualitas dan harga murah gitu misalnya ya. Nah, ini ikonnya saya biarkan ini, kalau teman-teman ingin ganti silahkan. Oke, lalu kita duplikat teman-teman di sini, kita ubah kontennya jadi misalnya produk buatan lokal gitu ya. Oke, lalu kita duplikat, kita klik di sini, lalu kita masukkan di sini jadi garansi produk gitu ya, garansi produk. Nanti tentunya dipastikan sesuai dengan kelebihan produk yang teman-teman miliki ya. Lalu di sini kita ubah lagi jadi misalnya apa ya teman-teman, misalnya dan lainnya gitu ya. Oke, nah kemudian kita ke bagian gaya, di sini kita ikonnya kita ubah jadi putih. Untuk ukuran dan jarak ataupun yang lainnya kalau teman-teman ingin ubah silahkan, saya biarkan default. Lalu kita ke bagian teks, warna di sini kita pilih putih. Penulisan, nah kita ubah di sini fontnya jadi Poppins. Oke, size nya 15. Nah, seperti ini ya. Mungkin kita bisa ke daftar teman-teman, kita atur ruang di antara ya, atau jarak antar listnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan copy button ini teman-teman, klik kanan dan salin, lalu klik kanan dan tempel atau paste di sini. Jadi button ini nanti kalau kita klik akan mengarahkan ke tabel apa ya, tabel harga mungkin nanti ya. Oke, kita klik dan kita pilih rata kiri. Sip. Sekarang coba kita perbarui teman-teman. Oke, sekarang coba kita refresh.
Oke, sekarang tampilannya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masukkan langsung untuk pembuatan tabel harga ya teman-teman. Jadi kita akan tambahkan sebuah section baru di sini, atau kita copy mungkin ya teman-teman. Kita buat sendiri ya, kita buat saja. Kita pilih satu kolom di sini. Kemudian mungkin kita akan atur untuk lebarnya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba masukkan nilai 800 misalnya ya. Oke, lalu mungkin untuk bagian marginnya biar nggak terlalu mepet dengan konten di atasnya, kita kelanjutan dan margin di sini kita buat persen, kita masukkan 7% ya marginnya. Nah, sekarang kita copy saja teks ini ya, klik kanan dan salin, lalu kita klik kanan dan tempel atau paste di sini. Oke, kita ubah teksnya di sini, saya berminat gitu ya, misalnya saya berminat. Oke, kok saya minat gitu mungkin ya. Terserah teman-teman nanti bahasanya seperti apa ya, disesuaikan. Lalu misalnya berapa harganya, gini ya misalnya. Oke, kita akan perbesar ke bagian gaya teman-teman, penulisan. Nah, mungkin di sini kita buat 40 mungkin ya. Oke, atau terlalu besar kita buat 35 saja ya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman silahkan klik di sini dan kita cari namanya price tabel ya. Oke, yang ini ya, dari EA. Ini sebenarnya ada, tapi ini fitur Elementor Pro, kita tarik yang EA saja atau Essential Add-ons. Nah, seperti ini ya teman-teman, tinggal atur. Oke, sebagai contoh yang pertama kita atur untuk title-nya jadi seperti ini teman-teman, celana jeans, celana jeans kece gitu ya misalnya. Nah, lalu kita atur di bagian price. Oke, di sini kita atur untuk currency-nya ya, atau mata uangnya Rp titik gitu ya. Nggak pakai spasi ya teman-teman. Setahu saya sih penulisan mata uang itu tidak ada spasi ya setelah tanda titiknya. Kemudian di sini untuk separator kita hapus dan periodenya kita hapus ya. Lalu kalau ada promo, oh ya, harganya kita input dulu nih teman-teman. Harganya misalnya 199. Lalu on sale, nah misalnya sedang ada promonya jadi berapa? Misalnya 99.000. Atau ya pada umumnya sih sebenarnya kalau berjualan biasanya ya teman-teman, itu memang harga jualnya memang 99 ya sebenarnya. Tapi biar menarik pelanggan, umumnya mereka akan membuat harga coret seperti ini ya. Oke, nanti teman-teman bisa ubah untuk fiturnya di sini ya. Nah, fiturnya ini ya mungkin teman-teman bisa input kembali untuk apa ya? Untuk kelebihan ya, ataupun ya yang didapatkan apa saja ketika membeli produk teman-teman, misalnya produk berkualitas gitu ya, produk berkualitas. Oke, lalu kita duplikat. Nah, di sini kita ubah misalnya produk murah, bukan produk murah ya, apa ya misalnya oke, misalnya gratis ongkir gitu ya teman-teman. Kalau produk murah itu kan relatif ya. Oke, lalu kita duplikat. Nah, berikutnya misalnya kita memberikan jaminan garansi produk gitu ya. Oke, nah lalu untuk linknya nanti teman-teman bisa arahkan untuk button ya, kita ke sini. Nah, buttonnya ini teman-teman bisa ubah teksnya jadi seperti ini, dapatkan sekarang gitu ya. Nah, linknya teman-teman bisa arahkan ke WhatsApp, contohnya seperti ini. Teman-teman silahkan buka WhatsApp me gitu ya, di tabnya di browsernya. Nah, ini ya, how to use click to WhatsApp, yang ini ya linknya, faq.whatsapp.com. Oke, teman-teman klik. Nah, nanti teman-teman bisa
lihat di sini untuk skenario nya ya, atau contohnya. Nah, kita copy yang di bagian example ini sampai sama dengan ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman tinggal ke bagian notepad. Oke, kita paste ya, lalu kita perbesar seperti ini. Teman-teman bisa masukkan nomor telepon teman-teman di sini ya. Ini teman-teman ubah jadi kode negara 62, lalu nomor telepon teman-teman ya. Misalnya seperti ini ya. Oke, lalu pesannya apa? Pesannya di sini misalnya halo toko jeans gitu ya. Saya mau bertanya gitu ya. Jadi ini nanti pesan yang dikirimkan ke WhatsApp admin ya. Oke, teman-teman copy. Lalu tinggal paste di sini ya. Tanda pagarnya dihapus. Kita akan buka pengaturan di sini, jadi buka di jendela baru, lalu perbarui. Oh ya, untuk dapatkan sekarang ini kita ubah jadi beli sekarang gitu ya teman-teman. Oke. Lalu sekarang kita bisa klik di bagian gaya teman-teman untuk mengubah stylenya ya. Backgroundnya teman-teman kalau ingin ubah silahkan, saya akan biarkan putih. Nah, kemudian kita ke bagian header. Oke, penulisan, dan kita masukkan di sini Poppins teman-teman untuk jenis fontnya. Size-nya mungkin 25 gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu masuk ke bagian pricing. Saya akan siapkan dulu untuk kode warnanya di sini ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian pricing. Di sini fontnya kita ubah jadi Poppins pastinya ya, teman-teman. Oke, kita masukkan Poppins. Oke. Untuk original price currency-nya juga ya, kita ubah jadi Poppins. Lalu saya akan masukkan ke bagian sale price-nya. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita masuk ke bagian fitur list. Colornya di sini colornya saya buat hitam, dan ke bagian penulisan. Oke, di sini kita pilih jadi Poppins ya. Di sini untuk ikonnya ini di mana ya teman-teman? Atau yang ini ya? Coba kita klik ikonnya ya. Ikonnya oke, kita coba cari dulu teman-teman. Apa tidak ada ya untuk warna ikonnya teman-teman? Warna ikonnya kita biarkan dulu ya. Coba kita ke tooltip ya, mungkin ya nggak ada button. Nah, di sini background buttonnya saya masukkan seperti ini ya. Lalu untuk jenis fontnya kita ubah juga di sini jadi Poppins. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang coba kita perbarui teman-teman. Oke, sekarang coba kita refresh di sini. Kita coba scroll dari atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau klik beli sekarang, maka nanti akan meredirect ke WhatsApp web ya, seperti ini. Dan nanti kalau diklik maka akan membuka WhatsApp. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian section apa tadi ya terakhir, section kelebihan dan section tabel ya, tabel harga ya.